Bagian dari pemasaran konten. Pemasaran konten adalah pendekatan yang mencakup menciptakan, memilih, membagi dan memperbesar konten yang menarik, relevan dan berguna untuk kelompok khalayak yang jelas demi menciptakan percakapan tentang konten. Pemasaran konten dianggap sebagai bentuk lain dari jurnalisme, merek dan penerbitan merek yang menciptakan hubungan yang lebih antara merek dan pelanggan. Pemasaran konten menjadi kata populer dalam beberapa tahun belakangan dan diprediksi sebagai masa depan iklan di ekonomi digital. Kenyataannya pada saat ini pelanggan sering kali menganggap bahwa pesan iklan yang tidak menarik merupakan tekanan tambahan terhadap pemasar. Akan tetapi masalahnya adalah bahwa pemasar sering melihat pemasaran konten sebagai bentuk lain dari iklan ini, dan media sosial sebagai bentuk lain dari media penyiaran. Dengan demikian pemasar menyadari media sosial sebenarnya memberi pemasar peluang-peluang untuk melompat antara media tradisional yang berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Yang kedua, pemasaran konten langkah demi langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan. Tujuan pemasaran konten dapat digolongkan ke dalam dua kategori besar. Kategori yang pertama terkait dengan penjualan yang mencakup sales closing, cross sales, upsells, dan sales referral. Kategori kedua adalah tujuan terkait merek yang mencakup kesadaran akan merek, pengaitan merek, dan kesetiaan atau penganjuran merek. Yang kedua, pemetaan target pasar. Sebagaimana dengan segmentasi tradisional, periman kelompok bisa bersifat geografis, demografis, fisikografis, dan berkaitan dengan perilaku. Primer yang paling diandalkan adalah perilaku. Contohnya, berfokus pada pelancong yang ingin merasakan pengalaman perjalanan mereka sebagai penduduk lokal yang memang hidup di tempat itu. Yang ketiga, penggagasan dan perencanaan konten. Untuk mencari gagasan tentang konten apa yang akan diciptakan dalam melakukan perencanaan yang tepat, untuk menentukan tema yang tepat, pemasar harus mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, konten bagus mempunyai relevansi yang jelas dengan kehidupan pelanggan. Konten juga harus memiliki makna bagi konsumen agar tidak diabaikan. Yang kedua, konten efektif mempunyai cerita yang mencerminkan karakter dan kode merek. Ini berarti konten harus menjadi jembatan yang menghubungkan cerita merek pada kegelisahan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, penciptaan konten. Langkah yang paling penting yaitu penciptaan kontennya. Penciptaan konten membutuhkan komitmen besar dalam hal waktu dan anggaran. Penciptaan konten tidak punya waktu dan tanggal, tetapi dalam pembuatan konten ini sangat membutuhkan konsistensi. Yang kelima yaitu distribusi konten. Pemasar harus memastikan bahwa konten mereka dapat ditemukan oleh konsumen melalui distribusi konten yang tepat. Benar bahwa konten lahir pada era digital tetapi bertolak belakang dengan keyakinan umum. Pemasaran konten tidak selalu disalur melalui media digital. Contohnya antara lain buku terbitan perusahaan seperti Delivery Happiness oleh Zappos dan The Everything Store oleh Amazon. Yang keenam, penguatan konten. Kunci mendapatkan distribusi media yang kuat adalah strategi penguatan konten. Biar konten menjangkau orang yang berpengaruh dalam kelompok tertentu, konten itu lebih besar kemungkinannya untuk menjadi viral. Beberapa orang yang mempengaruhi juga bersemangat memperluas jangkauan mereka, dan pemasar dapat membantu mereka untuk melakukannya dengan memberi mereka akses menuju kelompok yang lebih besar. Begitu konten sudah diperkuat, pemasar harus melibatkan diri dalam percakapan. Yang ketujuh ialah evaluasi pemasaran konten. Evaluasi terhadap kesuksesan pemasaran sangat penting. Ini mencakup performa strategis maupun taktis. Secara strategis, pemasar harus mengevaluasi apakah strategi pemasaran konten mencapai tujuan, penjualan, dan merek yang telah ditetapkan. Secara taktis, pemasar juga harus mengevaluasi metrik pemasaran konten kunci yang sebenarnya, bergantung pada pilihan format dan saluran media. Pada dasarnya, pemasar harus memantau performa konten di sepanjang jalur pelanggan dengan bantuan social listening dan alat analisis.
Yang kedelapan, perbaikan pemasaran konten. Perbaikan konten secara berkala adalah hal yang sangat penting. Pemasar harus menentukan evaluasi dan horizon perbaikan mereka dan memutuskan waktunya mengubah pendekatan pemasaran konten. Akan tetapi penting untuk dicatat, pemasaran konten sering butuh waktu untuk memberikan dampak dan karena membutuhkan kegigihan tingkat serta konsistensi dalam pelaksanaannya. Kesimpulan, semakin banyak pemasar beralih dari iklan ke pasar konten, dibutuhkan pengalihan pola pikir. Alih-alih mengirim pesan proposisi nilai, pemasar seharusnya mendistribusikan konten yang berguna dan berharga bagi pelanggan. Dalam mengembangkan pemasaran, pemasar sering berfokus pada produk konten dan distribusi konten. Akan tetapi, pemasar yang baik juga membutuhkan praproduksi yang tepat dan kegiatan pasca produksi karena adanya langkah besar pemasaran konten yang harus diikuti pemasar untuk memperkasai percakapan pelanggan.